Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan juga anggota kelompok saya. Kami bersekolah di SMP Negeri 7 Merangin yang berakreditasi A. Sebelum saya mendapatkan materi praktikum untuk hari ini, kami akan memulai perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laura Hermansa, nama saya Putri Hanifah, Nama saya Valencia Fitri. Nama saya Mario Alvin. Kami kelas 9A dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas laporan praktikum tentang pengaruh media kapas pada pertumbuhan kacang hijau di wadah terbuka dan tertutup dalam bidang studi bahasa Indonesia serta guru pembimbingnya yaitu. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih tujuan kita untuk membuat praktikum ini. Nah, sudah pasti tujuannya yaitu agar kita mengetahui pengaruh media kapas pada pertumbuhan kacang hijau di wadah terbuka dan tertutup. Baiknya saya bersama teman-teman saya menjelaskan kajian teori. Yang pertama yaitu kacang hijau. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kacang hijau? Kacang hijau merupakan tanaman sejenis palawija yang biasa dikenal luas di daerah tropis. Produksi kacang hijau sebagai bahan olahan bahan pangan berprotein nabati tinggi dan berperan dalam menumbuh kembangkan industri kecil maupun menengah. Bagian yang paling bernilai ekonomi adalah bijinya. Yang kedua yaitu kapas. Kapas adalah media tanam hidroponik yang sederhana. Media tanam yang mempunyai daya serap air yang tinggi ini biasanya digunakan untuk menyemai benih sebelum pindah tanam. Kemampuan daya serap yang tinggi ini membuat kapas cocok menjadi media tanam hidroponik yang membutuhkan nutrisi tinggi. Dan yang terakhir yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sinar yang berasal dari cahaya matahari. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk mengadakan fotosintesis dan membuat makanan bagi dirinya sendiri. Cahaya matahari yang mengenai daun tumbuhan akan diserap oleh klorofil atau pigmen hijau daun dan berubah menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa dan mineral dibutuhkan tanaman untuk membentuk organ, daun batang, dan juga akar dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sehingga sebagian besar tumbuhan mengandalkan hidupnya pada cahaya matahari. Prosedur atau cara kerja yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti 4 gelas plastik, kapas secukupnya, 2 buah karet gelang, 2 lembar kertas, kacang hijau 40 butir, dan air 1 gelas. Selanjutnya, masing-masing gelas plastik diberi air sebanyak 1/5 dari gelas plastik tersebut. Kemudian, 2 gelas plastik yang sudah diisi air diberi kapas. Lalu masukkan biji kacang hijau sebanyak 10 butir per gelasnya. Setelah itu, 2 gelas plastik yang tidak diberi kapas dan sudah berisi air dimasukkan 10 biji kacang hijau setiap gelasnya. Selanjutnya, 1 gelas plastik yang berisi air dan kapas serta 10 butir kacang hijau diikat menggunakan 1 lembar kertas. 1 gelas plastik yang berisi air dan 10 butir kacang hijau diikat juga menggunakan 1 lembar kertas. Letakkan masing-masing gelas plastik yang dapat terkena cahaya matahari seperti di tepi-tepi jendela. Setelah semuanya selesai, menunggu 1 hari sampai 1 minggu untuk dapat melihat hasil percobaan yang telah dibuat. Dengan catatan setiap harinya, kita selalu melihat bahwa ada perubahan pada masing-masing tanaman biji kacang hijau pada media yang berbeda-beda. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, perubahan yang terjadi pada hari ke-1 terhadap tanaman kacang hijau dalam media kapas di wadah tertutup. Kacang hijau sudah mulai meletus bijinya sekitar 8 buah dan mulai tumbuh akar sekitar 0,2 cm. Sedangkan yang di wadah terbuka hanya 6 biji yang sudah mulai menunjukkan kecambah dan tumbuh akar. Pada tanaman kacang hijau yang menggunakan media air di wadah tertutup, sudah mulai meletus semua bijinya, yaitu sebanyak 10 buah, dan mulai tumbuh akar yang masih kecil. Sedangkan di wadah terbuka sama dengan yang di wadah tertutup. Perubahan yang terjadi pada hari kedua terhadap tanaman kacang hijau dalam media kapas di wadah terbuka dan tertutup yaitu biji berkembang,
dan akarnya mulai memanjang. Sedangkan tanaman kacang hijau pada media air masih sama dengan hari sebelumnya, akar masih tampak kecil. Perubahan yang terjadi pada hari ketiga terhadap tanaman kacang hijau dalam media kapas di wadah terbuka dan tertutup yaitu daun mulai muncul yang lumayan tingginya, sekitar 5 buah yang sudah mulai muncul daunnya. Sedangkan tanaman kacang hijau pada media air di wadah terbuka dan tertutup masih sama dengan hari sebelumnya, namun sudah lumayan bertambah ukuran panjang akarnya. Perubahan yang terjadi pada hari keempat terhadap tanaman kacang hijau dalam media kapas di wadah terbuka dan tertutup. Semua tanaman kacang hijau batangnya tumbuh yang tingginya hampir melewati batas gelas plastik. Dan ada 3-5 helai daun yang sudah muncul pada tanaman kacang hijau tersebut. Sedangkan tanaman kacang hijau pada media air di wadah terbuka dan tertutup masih tetap sama dengan hari sebelumnya, bahkan airnya menjadi bau dan pudar warnanya menjadi kecoklatan. Perubahan yang terjadi pada hari ketujuh atau hari terakhir terhadap tanaman kacang hijau dalam media kapas di wadah terbuka dan tertutup. Seluruh tanaman kacang hijau daun kuncupnya mekar dan helai daun juga bertambah. Selain itu, batangnya sampai melewati batas gelas plastik. Perbedaannya hanyalah kondisi fisik di wadah terbuka, tumbuhnya terlihat lebih segar dan tidak pucat. Tetapi, wadah yang tertutup terlihat seperti layu ataupun pucat. Sedangkan tanaman kacang hijau pada media air di wadah terbuka dan tertutup tidak ada perkembangannya sama sekali, tetapi malah membusuk. Airnya juga mengeluarkan bau tidak sedap. Kesimpulan dari pengaruh media kapas pada pertumbuhan kacang hijau di wadah terbuka dan tertutup yang telah kami lakukan percobaannya selama 1 minggu berturut-turut, yaitu tanaman kacang hijau tidak bisa hidup di air disebabkan tanaman kacang hijau bukan merupakan tanaman hidrofit atau tumbuhan yang bisa hidup di air. Media tanam kacang hijau adalah tanah ataupun kapas. Sebab di dalam kedua media tersebut, tanaman kacang hijau dapat memperoleh nutrisi sehingga bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal.